Film dibuka dengan seorang pria yang sedang melakukan eksperimen, tetapi gagal. Lalu ia mendengar ada seseorang yang datang, dan terlihat itu adalah tentara yang ingin menangkapnya. Dan inilah si komandan yang memakai topi mafia, mengambil secari kertas, dan ia tahu bahwa pria itu masih berada di sekitar sini. Si pria bersembunyi, namun segera tertangkap, lalu ia dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa entah kemana. Beberapa saat kemudian, para pasukan tadi, yang sedang berjaga, diserang oleh beberapa orang yang berteriak, "Kematian bagi Mussolini." Bastardi. I ain't trying to bring you down. I think you got a chance, but I don't see how. Got her around. The more things I lost, the more I found. One thing I ain't really you can choose. Like everything I touch, I guess. Every single dog gonna bite. Ini kita tahu, kita berada di tahun 1939, tahun di mana fasis masih berkembang, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Mussolini. Dan ternyata, mereka semua adalah pemberontak yang menentang kepemimpinan Mussolini, dan mereka mulai mengambil semua barang yang ada di sini. Berpindah scene, kita menuju ke sebuah pasar malam di mana seorang tukang rental PS5 sedang diperhatikan oleh seorang remaja. Lalu si remaja berkupluk ini, mengeluarkan drone, dan diterbangkan ke arah tukang rental PS itu. Dan seketika tukang rental PS pun tertarik, dan ingin menangkapnya. Ternyata itu hanyalah siasat. Ia berkomplot, dan berniat ingin menggasak PS5 si tukang rental. Mereka dikejar, dan berlari menuju bom bongkar. Ternyata di situ sudah ada teman mereka, remaja perempuan yang akan mempersulit mereka tertangkap. Pada akhirnya, salah satu dari mereka tertangkap, yaitu Max. Ia segera dibebaskan oleh kakaknya, yang bernama Beo, gara-gara nyolong PS di pasar malam. Saat ingin pulang, Beo berkata Max harus naik bis, karena ia akan langsung ke laboratorium. Diketahui, si Beo adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Lalu ia memberikan jaketnya, karena takut adiknya kedinginan. Di kantor, Beo diberitahu oleh atasannya bahwa komite meminta proyek tersebut diambil alih oleh orang Amerika. Tapi atasannya tak rela, dan ingin mereka mencoba mengaktifkan mesin itu, sekarang juga. Beo langsung mencegahnya, karena ia tidak tahu akan kemana, dan mereka pun tidak pernah mencoba sekalipun. Namun atasannya bersikeras, tetap menyuruh Beo untuk mengaktifkan mesin itu. Di rumah, Max lagi tidur-tidur ayam, tiba-tiba lampu tidurnya berkedip-kedip, lalu disusul dengan suara ledakan yang sangat keras dan lampu pun mati. Max mengecek keluar dengan keadaan gelap, terdengar suara alarm mobil, dan cahaya yang terang, disusul lampu yang menyala kembali. Satu tahun kemudian, setelah kejadian itu, kakaknya tak kunjung kembali. Max, di sekolah tampak tak bersemangat, sampai teman-temannya mengajak tak umpet, galasin, dan main lompat karet pun ia tolak. Di dalam pelajaran olahraga, Max sekarang jadi pemarah, dan akhirnya... Setelah meninju temannya, ia dijemput oleh ayahnya. Dan ayahnya menjelaskan, mereka dapat kabar bahwa kepolisian akan membongkar laboratoriumnya agar menemukan titik di mana Beo berada. Malam harinya,
Max pergi ke laboratorium kakaknya untuk menyendiri dan menangis. Saat sedang menangis, ia ditelepon oleh sahabatnya yang ternyata sudah ada di belakangnya, yaitu Flebo dan Greta. Mereka membawakan pizza dan coklat hangat untuk Max. Lagi asik makan, mereka dipergoki oleh satpam dan langsung kabur ke dalam. Di dalam, mereka melihat alat seperti corong besar di tengah-tengah dan kondisi ruangan yang berantakan. Lalu Max melihat kotak persegi 6 yang ada lubang di tengahnya. Ia ingat bahwa barang kakaknya tertinggal di jaketnya waktu itu, yaitu flash disk, dan ia langsung mencoloknya. Setelah mencolok, ternyata semua masih berfungsi dengan baik, dan ini adalah penemuan dari Beo selama ini. Lalu Max melihat, seperti ada retakan kaca yang menyala. Ia ingin mendekat tapi dicegah Greta. Lalu tiba-tiba satpam menemukan mereka, dan Flebo tak sengaja mengaktifkan mesin itu karena kaget, dan ini yang terjadi. Qualcuno, dei ragazzini sono riusciti a entrare. Mereka ternyata teleportasi ke masa lalu, tepat di zaman Mussolini masih berkuasa 1939. Lalu Flebo mencoba menelpon ibunya, namun tak ada signal di zaman segitu. Di situ mereka menjadi pusat perhatian karena pakaian mereka yang necis dan trendy. Lalu mereka memutuskan untuk berganti baju agar membaur dengan sekitar. Buongiorno. Lalu mereka mencuri di sebuah butik. Greta yang memantau situasi, sementara Max masuk dan Flebo menjaga di luar. Tapi tiba-tiba, ada pengunjung yang ingin mengambil baju. Greta langsung kode ke Flebo, dan Flebo langsung menghampiri Max agar segera keluar dari sini. Namun, tiba-tiba... Le cravatte? Oh! Greta! Aiuto! Aiuto! Le foto alle 6 del mattino, mai visto la fama, sto male. Cinque giri col gin e mi incarto. Se mi cammino e dringo di parto. E io dimmi film che non parlo di Saran. Fue Manuelito, desapareció con todo tu dinero. Fue Manuelito, ¿dónde fue? Manuelito desapareció con todo tu dinero. Los hijos de Paloma. Mereka akhirnya terjepit dan ditodong pistol sampai akhirnya. Ma che cazzo è Assassin's? Yo soy el más crudo, su chiste macho de la pieza. Ponga guardia, la niña llamándome el no sos el rapito machete gang. Setelah selesai menghajar dua polisi, si pemberontak yang bernama Lena meminta ponsel Flebo, karena ia melihatnya saat Flebo menggunakannya. Lalu mereka diajak ke rumah Lena, dan ia bertanya, mereka semua berasal dari mana? Max menjawab, mereka berasal dari masa depan. Seketika Lena langsung mengarahkan tombaknya, karena ia tahu bahwa kakaknya adalah Beo, yang ia anggap sebagai budak pemerintahan ini. Max berkata, kakaknya sudah mati, dan ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Lena pun diam, dan mengajak mereka ke dalam. Lena menjelaskan, mereka tergabung dalam organisasi antifasisme, dan ada rumor yang beredar, Mussolini membuat senjata ampuh, karena Mussolini ingin memenangkan perang yang akan datang, termasuk misi penjelajah waktu. Dan beberapa minggu lalu, mereka menemukan kota kecil yang sama, dengan punya Flebo, dan kaum fasis sedang mencarinya. Apakah Max tahu apa itu? Max menjelaskan, itu adalah sebuah objek yang menyimpan banyak informasi,
dan mereka tahu cara kerjanya. Lalu Lena mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Namun, karena mereka tidak punya baju, dan mencuri pun cuma baju perempuan, maka Lena akan mencarikan baju untuk mereka. Setelah Lena pergi, Greta bertanya kepada Max mengapa ia ingin membantu Lena. Max menjelaskan bahwa mayat kakak dan bosnya belum ditemukan. Jika ponsel itu milik kakaknya, berarti kakaknya masih hidup, karena tidak ada yang bisa menggunakannya. No, non ci dovrebbe stare la guerra. Claire. Manca ancora un po'. Niente spoiler. Niente che? Saat berjalan di kota, yang tampak bersih dan adem, tiba-tiba ada pesawat yang lewat menyebar selebaran yang berisi, kaum Yahudi adalah musuh bangsa. Setelah itu mereka berjalan, dan cukup jauh, lalu kebetulan ada babe-babe Itali, memakai motor Tosa, dan mereka ikut menumpang dengannya. Akhirnya mereka sampai di depan sebuah hutan, dan mereka pun masuk ke sana. Malam pun tiba, di depan api unggun, Greta dan Flebo menceritakan apa saja yang ada di masa depan, seperti game, Elon Musk, Facebook dan lain-lain. Sementara di sisi lain, di pos penjagaan tampak beberapa tentara Mussolini sedang melakukan razia, dan kebetulan ada si Babe yang tadi mengantarkan Max dan kawan-kawan, ikut diperiksa. Si Babe diberitahu, mereka sedang mencari 4 anak yang pergi dari kota. Lalu si Babe menjawab, ia tidak tahu, dan tidak melihatnya. Namun saat digeledah, satu tentara menemukan topi milik Flebo, dan si Babe disuruh mengaku. Si Babe memberitahu, tadi ia menurunkan anak-anak itu di hutan beach, lalu ia meninggalkan mereka. Mendengar itu si komandan langsung menyuruh anak buahnya untuk memasukkan si Babe ke lubang tahanan. Pagi harinya, mereka berempat meneruskan perjalanan, dan sampailah di sebuah terowongan dan mereka masuk. Ternyata itu adalah markas dari pemberontak. Lalu Lena memperlihatkan ponsel yang disinyalir milik Beo, kakaknya Max. Setelah melihat, ternyata itu benar ponsel milik kakaknya, Lena langsung marah dan berkata berarti benar kakaknya adalah pembantu kaum fasis. Max langsung membantah, kakaknya tidak mungkin melakukannya. Max mengecek ponsel kakaknya yang ternyata mati, lalu mereka diajak ke sumber listrik untuk mengisi daya ponselnya. Ci riesci? Rimettila. Ponsel itu berhasil nyala, dan hanya mengeluarkan angka-angka, sampai akhirnya. Mereka diserang tentara fasis. Lena, Greta dan Flebo berhasil kabur bersama, sementara Max kabur melalui pintu depan. Di luar, Max mencari teman-temannya dan sempat mendengar suara mereka. Dan akhirnya, ia tertangkap oleh si komandan buruk rupa ini, dan 2 ponselnya diambil dan ia akan dibawa. Sementara Greta, Flebo dan Lena memperhatikan mereka dari atas. Max dibawa ke penjara dan dikurung. Namun saat sedang melihat situasi, tiba-tiba ada yang memanggilnya, dan ternyata itu adalah Beo, kakaknya yang ternyata masih hidup. Akhirnya, Max menemukan Beo setelah 1 tahun tidak bertemu. Saat sedang dalam suasana haru, tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata adalah bos Beo. Dia sekarang menjadi kaki tangan Mussolini dan sengaja membuat mesin itu agar Mussolini membatalkan perjanjiannya dengan Hitler. Dan ia membutuhkan Beo untuk memberikan kode. Tapi sampai saat ini, Beo belum memberikannya, ia hanya ingin pulang ke zamannya. Si bos memberitahu Beo, di zaman ini mereka dihormati, dan di sini juga si bos diberi kesempatan untuk menyempurnakan Chronos, mesin yang mereka ciptakan. Setelah itu, si bos ke sebuah gedung sains yang di dalamnya terdapat sebuah laboratorium. Ia memberikan ponsel Beo kepada asistennya, sekaligus untuk melihat perkembangan mesin waktu yang ia ciptakan.
Dan inilah Kronos, mesin ciptaan si bos yang akan diberikan ke Mussolini. Lalu si bos berkata, ia akan memberikan Mussolini sesuatu yang canggih dan mutakhir, dan mereka akan membuat kendali jarak jauh pertama di dunia. Di penjara, Beo sedang menjelaskan, si bos sudah mendapatkan ponselnya, dan proyek Kronos pasti sudah bisa diselesaikan. Di dalam ponsel itu berisi kode gaya elektromagnet, yang mereka gunakan untuk perjalanan waktu pertama kali, dengan menggunakannya sebagai titik acuan dan menyamakan koordinat kedatangan mereka setahun yang lalu. Dan sekarang si bos bukan hanya bisa membuat mesin waktu, tapi ia juga membuat pelacak ruang dan waktu. Sementara di luar, penjaga sedang sibuk, ia diganggu oleh drone milik Flebo. Ia tertarik dan langsung mengikutinya, tak sangka Lena langsung menghabisinya, setelah itu mereka masuk ke dalam. 1-2 penjaga remeh-temeh di hadapan Lena, dan mereka mendapatkan kunci sel, lalu berniat untuk membebaskan Max dan Beo. Namun, tiba-tiba komandan buruk rupa datang, dan Lena menghadapinya, sementara Flebo menyelamatkan Max dan Beo. Flebo berhasil menemukan sel Max, dan langsung mengeluarkannya dari situ. Sementara Lena masih baku hantam dengan komandan buruk rupa ini. Alhamdulillah, Lena bisa menghadapinya, dan langsung kabur, diikuti Max, Flebo dan Beo. Di mobil, Flebo menjelaskan apa itu perjalanan waktu kepada Lena, bahwa mereka ini berasal dari masa depan, dan apabila Mussolini dan si bos itu merubah masa sekarang, masa depan akan berubah, dan kemungkinan negara Italia akan musnah. Lena mulai mengerti, di dalam sejarah yang diberitahu Greta, Mussolini akan kalah, dan mereka akan merdeka. Lalu, Beo menyambung, mereka harus mencegah si bos, karena waktu mereka hanya tinggal 24 jam dari sekarang. Tapi tiba-tiba mesin mobil overheat, dan gawatnya, mereka pas di depan tentara Mussolini. Lalu ada polisi yang menghampiri, takut ditangkap, mereka cepat-cepat keluar dan lari, dan mereka masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba, mereka malah di panggung, yang ditonton oleh semua tentara Mussolini. Daripada ketahuan, entar malah digoreng. Flebo ternyata bisa memainkan piano, dan ia langsung turun tangan. La mattina mi son trovato lì via. La ciao ciao ciao. L'artigiano sono io, sei te, siamo tutti. Setelah konser dadakan, mereka ke tempat persembunyian Lena, agar mereka bisa beristirahat. Lalu Beo ingin pipis, dan mencari semak-semak. Setelah itu, Beo mengajak bicara Max. Ia memberitahu, pergi ke dalam ruang dan waktu mirip seperti menyelam di bawah air dan dasar laut adalah masa lalu. Yang dimaksud Beo adalah, ia sudah terlalu lama di sini, dan menurutnya, ia tidak bisa kembali ke masa depan lagi. Tetapi Max masih bisa pulang bersama teman-temannya. Seketika itu Max sedih, dan kecewa lalu meninggalkan Beo. Max memberitahu kawan-kawannya bahwa mereka berisiko tidak bisa kembali seperti Beo. Saat Max hendak pergi, Greta menahannya dan berkata bahwa hal terbaik yang bisa Max lakukan adalah mencoba untuk terus berusaha. Max mulai berpikir, setidaknya, mereka harus mencegah Mussolini untuk mengubah masa lalu, dan mereka akan mengagalkan rencana Mussolini. Setelah itu Lena meminta pertolongan kepada ayahnya untuk membantu mereka memerangi Mussolini. Namun si ayah tak mau, karena resikonya sangat besar. Tapi tiba-tiba komandan buruk rupa datang, lalu mereka bersembunyi di gudang. Ayah Lena membukakan pintunya, dan si buruk rupa mencari Lena yang tadi mengacak-ngacak penjaranya.
Ayah Lena, berkata Lena sedang mengambil onderdil miliknya, namun si buruk rupa menemukan drone milik Flebo, dan ia menghunuskan pedang ke arah ayah Lena, untuk meminta diberitahu di mana keberadaan para pemberontak itu. Ayah Lena menjawab, tidak ada pemberontak di sini. Lalu si buruk rupa mengajak kerjasama, jikalau ia menyerahkan buronannya kepada kami, maka Lena akan bebas. Lalu ayah Lena mengkode ke anak buahnya, untuk ditunjukkan tempat persembunyian mereka. Tapi si buruk rupa malah mengakut Lena juga. Itu membuat ayahnya kesal, dan langsung mengambil samurai untuk berduel, dan ini yang terjadi. Vieni qua! Possibile che qua ogni volta che c'è un problema si picchiano! Lena membantu ayahnya yang sedang diserang. Namun ayahnya terkena bacokan, dan Lena pun diserang dan akhirnya ayahnya bangkit, lalu menusuk dari belakang hingga tembus ke depan, dan si buruk rupa pun amsyong. Setelah menghabisi para tentara itu, ayah Lena membawa blueprint gedung sains tempat laboratorium Mussolini. Namun karena banyak penjagaan, mereka memutuskan untuk melewati selokan. Mereka harus menyusuri pipa-pipa selokan hingga keluar di bawah gedung, di mana ada palka yang hanya bisa dibuka dari dalam. Salah satu dari mereka harus masuk melalui pipa kecil untuk membuka palka, dan dibutuhkan orang bertubuh kurus untuk tugas ini. Lalu Max dan Flebo mengajukan diri untuk melakukannya, dan mereka akan berangkat besok hari. Pagi harinya, di bawah gedung, mereka sudah bersiap masuk dan tak lupa membawa peralatan mereka. Lalu Max masuk ke dalam pipa kecil, diikuti Flebo, untuk membuka pintu palkanya. Saat semuanya sudah di dalam, mereka mengendap-endap naik ke lantai atas, ke ruangan laboratorium. Namun saat di jalan, Greta mendengar pembicaraan pejabat setempat bahwa Hronos akan dipindahkan. Greta kembali berjalan, tetapi petugas melihatnya, dan Lena segera bertindak. Greta kemudian memberitahu Lena bahwa Hronos akan dipindahkan, namun mereka terlihat oleh petugas dan dikejar oleh tentara. Greta dan Lena bersembunyi di balik truk, dan berhasil lolos, tapi kebetulan mereka melihat Hronos dimasukkan ke truk, lalu menyerang para penjaga. Sementara di dalam ayah Lena dan kawan-kawan berhasil menemukan laboratorium dan berhasil melumpuhkan para tentara, lalu masuk ke dalam. Ayah Lena bertanya kepada salah satu ilmuwan, di mana Hronos berada. Sang ilmuwan menjawab, Hronos sudah di dalam perjalanan menuju Mussolini. Sementara Greta dan Lena berhasil menemukan Hronos itu. Tapi tiba-tiba, ada suara alarm seperti mau perang, dan mereka sudah dikepung oleh semua tentara Mussolini. Para laki-laki dibawa ke depan gedung, dan di situ sudah ada bos nenek tua crazy ini, dan mereka semua akan dieksekusi. Lalu ini yang terjadi. Posso prevederlo. Dengan menaiki mobil, Greta dan Lena menerobos tembok dan mulai menyerang mereka. Lalu si nenek tua ingin kabur dengan membawa Hronos, akan tetapi sudah tidak ada, dan ternyata sudah dipakai oleh Max. Max kabur tak tentu arah, ia malah masuk ke dalam, dan ternyata di situ sudah ada si nenek tua crazy yang bersiap untuk menghabisi Max.
Si nenek tua meminta Horonosnya dari Max, tapi Max tidak memberikannya. Lalu tiba-tiba Beo datang untuk menghalangi bosnya itu, namun malah tertembak, lalu ia melempar nenek itu ke dalam neraka mini. Beo sudah sempoyongan, walaupun sudah pakai anti peluru, tetapi masih bisa tembus. Lalu Max mencoba meminta pertolongan dan menjaga Beo agar tetap sadar. Tapi Max melihat remote dari Horonos, lalu mengaktifkannya. Max malah kembali ke tempat persembunyian Lena, dan kebetulan dilihat oleh Beo yang langsung menghampirinya. Dove vai? Far pipì. Falla qui. Che schifo. Beo bertanya pada Max mengapa ia di sini dan mesin apa yang digunakannya. Max menjelaskan bahwa Horonos membawanya lah ke sini. Dalam percakapan ini, Beo menyatakan bahwa mereka semua bisa pulang. Berbeda dari sebelumnya ketika ia mengaku terjebak di sini, Beo menambahkan bahwa lebih tidak masuk akal jika ia tidak bisa kembali ke masa depan. Lalu Max memberitahu bahwa penyerangan yang mereka lakukan akan dimenangkan oleh Beo dan kawan-kawan, akan tetapi Beo akan mati karena menyelamatkan Max. Mendengar itu, Beo melihat mesinnya dan mencoba untuk memperbaiki agar Max dan Beo bisa melakukan perjalanan waktu ke depan, tepat di mana momen saat ia menang, dan mereka bisa pulang bersama. Tapi Max mencoba menyadarkan Beo bahwa mereka tidak bisa merubah masa lalu, biarkan semua itu terjadi apa adanya. Beo pun sadar bahwa sia-sia untuk merubah masa lalu. Mereka melakukan perpisahan terakhir, Beo menyampaikan salam kepada kedua orang tuanya, dan sekarang saatnya Max pulang. Beo kemudian kembali dan menjalani hidup di waktu ini dengan semestinya. Diventerò padron Frodo. Setelah itu, Max sudah kembali bersama Flebo, Greta, dan Lena. Mereka berpelukan seperti Teletubbies. Di sini fakta baru terungkap, ternyata Greta dan Lena memiliki kalung yang sama, dan kalung Greta itu adalah milik neneknya, berarti Lena adalah nenek Greta saat masih muda. Akhirnya mesin pun sudah siap, setelah diperbaiki salah satu ilmuwan, mereka akan kembali ke zaman mereka, dan akhirnya Prendi viaggiatori.